belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sistem koordinasi. Kita tidak hanya membahas mengenai materinya saja, melainkan kita membahas kaitannya dengan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran. Harapannya teman-teman dapat memahami dan mensyukuri ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, simak video ini sampai akhir ya. Pernahkah kalian merasa takut akan keberadaan orang lain di belakangmu? Atau takut akan suara-suara yang tidak kamu kenal? Nah, apa ya yang mempengaruhi itu semua? Nah, hal tersebut dapat terjadi karena saat merasa takut, hormon adrenalin yang dihasilkan oleh otak akan bekerja lebih maksimal. Aktivitas hormonal ini akan disampaikan oleh sistem saraf ke organ tubuh lainnya. Akibatnya, tekanan darah kita akan meningkat dan detak jantung menjadi lebih cepat. Kok bisa gitu ya? Bagaimana sih saraf, hormon, dan organ-organ di tubuh kita ini saling bekerja? Untuk menjawabnya, tonton video ini sampai akhir ya. Nah, otak, jantung, dan hati yang bekerja sama saat kita merasa takut akan membentuk sistem koordinasi yang meliputi sistem saraf, sistem hormon, dan sistem indera yang mengatur kegiatan organ-organ di tubuh kita. Selanjutnya, silakan kalian membuat pertanyaan-pertanyaan mengenai sistem koordinasi. Misalnya, apa itu sel saraf dan fungsinya? Apa saja macam-macam sel saraf, atau bagaimana hubungan antara jaringan penyusun organ pada sistem koordinasi. Silakan kalian buat di buku kalian masing-masing. Untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian buat, carilah informasi dari sumber lain, misalnya seperti buku, internet, dan lain sebagainya. Setelah kalian mendapatkan informasi tadi, buatlah kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan yang sudah kalian buat. Selanjutnya, saya akan memberikan informasi mengenai materi sistem koordinasi. Kita mulai dari sistem saraf. Sistem saraf di tubuh kita disusun atas jutaan sel saraf atau neuron. Nah, sel saraf ini merupakan unit dasar dari sistem saraf. Sel saraf berfungsi sebagai pembawa impuls dari organ ke saraf atau sebaliknya. Dalam sel saraf terdiri atas dendrit, nukleus, badan sel, akson, sel ciuan,
selubung mielin, nodus ranvier, dan sinapsis. Antara neuron satu dengan neuron yang lainnya dihubungkan oleh sinapsis. Perjalanan impuls dimulai dari dendrit, dikirim ke badan sel, diteruskan ke neurit atau akson, dan impuls mengalir ke sepanjang akson untuk seterusnya dihantarkan ke neuron lain oleh akson. Tahukah kalian dalam Al-Quran pun menjelaskan mengenai sistem saraf? Salah satunya yaitu pada surah An-Nisa ayat 56 sebagai berikut. Dalam surah An-Nisa ayat 56 ini menjelaskan tentang hukuman bagi orang kafir, di mana hukuman yang diberikan berupa rasa sakit karena kulit yang terbakar. Kulit yang terasa sakit ketika terkena panas menunjukkan bahwa pada kulit terdapat saraf yang menerima rangsangan berupa panasnya api. Setiap bagian dari sel saraf memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama yaitu dendrit, berfungsi untuk menerima impuls dan menghantarkannya ke badan sel. Lalu badan sel akan menerima impuls dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Nukleus, dalam badan sel terdapat nukleus untuk mengatur semua aktivitas sel. Akson akan menerima impuls dari badan sel dan menghantarkannya ke sel saraf lain. Sel T1 berguna untuk menyediakan makanan untuk akson. Selubung mielin yang membungkus akson akan melindungi akson dan memberi nutrisi untuk neuron. Dan yang terakhir yaitu nodus ranvier yang terdapat pada sepanjang akson akan mempercepat penghantaran impuls. Selanjutnya yaitu macam-macam sel saraf. Yang pertama, neuron sensorik atau aferen. Neuron sensorik atau aferen ini berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Organ reseptor adalah alat indera. Yang kedua yaitu neuron motorik atau eferen, berfungsi untuk menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Organ efektor ini adalah otot dan kelenjar. Yang ketiga yaitu neuron asosiasi atau penghubung, berfungsi untuk menghubungkan neuron sensorik dan neuron motorik, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya yaitu susunan sistem saraf. Dalam tubuh kita terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Saraf pusat tersusun oleh otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem saraf tepi dibedakan menjadi berdasarkan tempat ada saraf kranial dan spinal. Berdasarkan fungsinya, ada saraf somatis dan otonom. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat dilindungi oleh selaput meninges, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang pertama yaitu otak. Otak merupakan saraf utama karena berperan mengatur seluruh aktivitas tubuh. Bagian luar otak atau korteks berwarna abu-abu. Bagian ini banyak mengandung badan sel saraf yang disebut dengan substansi kristal. Sedangkan bagian dalam otak atau medula berwarna putih. Bagian ini banyak mengandung neurit dan dendrit yang disebut dengan substansi alba. Selanjutnya yaitu struktur otak. Otak kita terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama ada cerebrum atau otak besar. Yang kedua, mesencephalon yaitu otak tengah. Yang ketiga, cerebellum atau otak kecil. Yang keempat, diencephalon atau otak depan yang meliputi talamus, hipotalamus, dan kelenjar pituitari. Yang kelima, yaitu brainstem atau batang otak yang meliputi pons dan medula oblongata. Yang pertama yaitu otak besar.
Otak besar berfungsi dalam pengaturan semua aktivitas yang berkaitan dengan kepandaian atau intelijensi, ingatan atau memori, kesadaran, pertimbangan, gerakan yang disadari. Otak besar menjadi pusat pengaturan semua kegiatan atau gerakan yang kita sadari. Yang kedua yaitu otak depan atau diencephalon. Otak depan terdiri dari hipotalamus dan talamus. Hipotalamus berperan dalam mengatur suhu tubuh, rasa lapar, dan rasa haus. Sedangkan talamus berperan dalam pengaturan perasaan dan gerakan. Yang ketiga yaitu otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah berfungsi untuk mengatur gerakan refleks mata dan mengontrol pendengaran. Yang keempat yaitu otak kecil atau cerebellum. Otak kecil terletak tepat di bawah bagian posterior otak besar. Pada bagian paling bawah terdapat jembatan farol. Otak kecil berfungsi untuk mengatur keseimbangan gerak, koordinasi gerak otot, dan posisi tubuh. Yang kelima yaitu jembatan farol atau pons farol. Nah, jembatan farol ini berfungsi untuk menghantarkan impuls otot-otot bagian kiri dan kanan tubuh, dan berfungsi untuk menghubungkan otak besar dengan otak kecil. Yang terakhir yaitu sumsum lanjutan atau medula oblongata. Sumsum lanjutan merupakan lanjutan otak yang menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Nah, fungsi dari sumsum lanjutan yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, adapun bagian saraf kedua yaitu sumsum tulang belakang sebagai berikut. Sumsum tulang belakang merupakan lanjutan dari medula oblongata dan terdapat dalam rongga tulang belakang. Bagian luar atau tepi berwarna putih yang disebut substansi alba, dan pada bagian dalamnya berwarna abu-abu yang disebut substansi grisea. Nah, fungsi dari sumsum tulang belakang ini yang pertama yaitu menghantarkan impuls ke otak. Yang kedua, sebagai pengatur gerak refleks. Selanjutnya yaitu sistem saraf tepi. Saraf tepi menghubungkan semua bagian tubuh dengan pusat saraf. Berdasarkan tempatnya, sistem saraf tepi terdiri atas saraf kranial dan spinal, yaitu 12 pasang saraf kranial dan 30 pasang saraf spinal. Saraf kranial berasal dari otak, sedangkan saraf spinal berasal dari sumsum tulang belakang. Cabang-cabang saraf spinal mempersatukan seluruh otot, rangka, dan kulit. Selanjutnya, sistem saraf tepi berdasarkan fungsinya terdiri dari sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Nah, yang pertama yaitu saraf somatik atau yang mengatur gerak sadar. Nah, contoh dari gerak sadar ini yaitu saat kita berlari. Mekanisme dari gerak sadar yaitu sebagai berikut. Hantaran impuls pada gerak sadar atau gerak biasa dimulai dari reseptor sebagai penerima rangsangan atau impuls, lalu dihantarkan ke neuron sensorik untuk kemudian diolah di otak. Nah, respon dari otak akan dihantarkan oleh saraf motorik ke efektor sehingga terjadilah gerakan. Selanjutnya yaitu sistem saraf otonom atau gerak refleks. Nah, gerak refleks ini merupakan gerakan yang tidak kita sadari. Salah satu contohnya yaitu saat kita tertusuk paku. Nah, secara tidak sadar kita langsung mengangkat kaki.
Mekanisme dari gerak refleks ini adalah sebagai berikut. Dimulai dari reseptor, impuls dihantarkan oleh neuron sensorik melewati otak, kemudian dikirim ke sumsum tulang belakang. Nah, di sumsum tulang belakang, impuls akan diproses untuk dihantarkan ke neuron motorik. Nah, neuron motoriklah yang akan menyampaikan ke efektor, sehingga terjadilah gerakan yang tidak kita sadari. Nah, jadi perbedaan gerak sadar dengan gerak refleks terletak pada saraf pusat yang mengatur masuknya impuls. Gerak sadar berpusat pada otak, sedangkan gerak refleks berpusat pada sumsum tulang belakang. Yang selanjutnya yaitu sistem indera. Nah, pada sistem indera manusia terdiri dari indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan pengecap. Nah, masing-masing dari indera tersebut memiliki fungsinya yang berbeda-beda. Nah, sebenarnya apa ya hubungan sistem indera dengan sistem koordinasi? Jadi, di dalam alat indera terdapat ujung saraf yang peka terhadap rangsangan atau reseptor. Nah, reseptor ini kemudian akan meneruskan informasi ke otak atau sumsum tulang belakang. Jadi, alat indera adalah bagian yang berfungsi untuk menerima setiap rangsangan dari luar. Yang pertama, kita akan membahas mengenai indera penglihatan. Nah, mata merupakan indera penglihatan yang bertindak sebagai fotoreseptor yang mampu menerima rangsangan berupa cahaya. Mata manusia terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada sklera atau tunika fibrosa yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk mata dan melindungi bagian-bagian dalam bola mata. Yang kedua yaitu koroid atau tunika vaskulosa yang berfungsi untuk mencegah pemantulan cahaya yang masuk ke dalam bola mata dan mensuplai nutrisi bagi mata. Yang ketiga yaitu retina atau tunika nervosa, yaitu lapisan terdalam mata yang banyak mengandung sel reseptor cahaya. Yang kedua yaitu indera pendengaran. Telinga merupakan indera pendengaran dan sebagai pendeteksi keseimbangan. Telinga menerima rangsangan berupa getaran sehingga disebut fonoreseptor. Nah, reseptor telinga untuk pendengaran adalah organ korti pada koklea dan untuk keseimbangan adalah otolit. Di dalam Al-Quran pun menjelaskan mengenai sistem indera. Indera penglihatan dan indera pendengaran yaitu pada surah Al-A'raf ayat 179 sebagai berikut. Penjelasan ayat tersebut juga memberi hikmah kepada umat manusia untuk memfungsikan telinga sebagai indera pendengaran ke jalan Allah dan dimohonkan untuk tidak membawa telinga terjerumus kepada murkanya Allah. Sedangkan pada indera penglihatan yaitu jelas bahwa mata dipergunakan untuk melihat hal-hal yang baik yang mampu mengantarkan seseorang kepada keyakinan Allah. Yang selanjutnya yaitu indera pembau. Nah, hidung merupakan indera pembau yang menerima rangsangan zat kimia yang bertindak sebagai kemoreseptor. Urutan jalan rangsang indera pembau ke otak yaitu bau masuk ke hidung bersama udara, inspirasi, dan akan diterima oleh sel-sel kemoreseptor di rongga hidung, lalu reseptor mengirim impuls ke saraf olfaktori untuk diinterpretasikan menjadi bau. Dalam Al-Quran, Surah Ar-Rahman ayat 12-13 menjelaskan mengenai indera penciuman. Sudah dipastikan bahwa fungsi utama dari hidung adalah sebagai alat penciuman. Nah, Allah telah menciptakan segala jenis tumbuhan dengan berbagai aroma dan itu diperuntukkan untuk umatnya. Dan semua kembali lagi bahwa itu semua merupakan indikator untuk manusia agar semakin meningkatkan ketakwaannya kepada Sang Maha Kuasa. Yang selanjutnya yaitu indera pengecap.
Nah, lidah berfungsi sebagai indera pengecap yang biasa dikenal dengan kemoreseptor cair. Reseptor lidah adalah papila atau tonjolan yang terletak di permukaan lidah, dan di dalamnya terdapat tunas pengecap yang peka terhadap molekul yang dapat larut dalam air liur. Dalam Al-Quran, surah Toha ayat 27 menjelaskan mengenai fungsi lidah. Lidah sebagai organ perasa dalam menikmati rezeki Allah, sebab apabila lidah kaku, artinya lidah sedang tidak baik-baik saja. Maka hendaknya ketika nikmat lidah yang masih bisa dirasakan, dipergunakanlah dengan yang baik. Yang terakhir yaitu indera peraba. Kulit berfungsi sebagai indera peraba yang biasa dikenal dengan mekanoreseptor atau tamoreseptor. Reseptor kulit terdiri dari korpus-korpus pada lapisan epidermis dan dermis yang dapat merasakan berbagai rangsangan. Dalam Al-Quran, surah Ar-Rum ayat 22 menjelaskan mengenai indera peraba, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Yang selanjutnya yaitu sistem hormon. Nah, tubuh manusia dilengkapi dengan dua perangkat pengatur seluruh kegiatan tubuh. Kedua perangkat ini merupakan sistem koordinasi yang terdiri atas sistem saraf dan sistem hormon. Sistem hormon bekerja jauh lebih lambat, tetapi lebih teratur dan beraturan dalam jangka waktu yang lama. Pengangkutan hormon melalui pembuluh darah. Sistem hormon atau endokrin adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon, yaitu senyawa organik pembawa pesan kimiawi di dalam aliran darah menuju sel atau jaringan tubuh. Sistem endokrin berinteraksi dengan sistem saraf berfungsi untuk mengatur aktivitas tubuh seperti metabolisme, homeostatis, pertumbuhan, perkembangan seksual, siklus reproduksi, siklus tidur, serta siklus nutrisi. Berdasarkan aspek macam dan letaknya, kelenjar endokrin dibedakan menjadi: yang pertama ada kelenjar hipofisis yang terletak di dasar otak besar. Yang kedua, kelenjar pineal. Yang ketiga, kelenjar tiroid atau kelenjar gondok yang terletak di daerah leher. Yang ketiga, kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok yang terletak di dekat kelenjar gondok. Yang selanjutnya yaitu kelenjar timus atau kelenjar kacangan. Selanjutnya, kelenjar adrenal atau kelenjar yang terletak di atas ginjal. Lalu, kelenjar pankreas yang terletak di sebelah bawah lambung. Dan yang terakhir, kelenjar kelamin atau kelenjar gonad pada wanita terletak di daerah rongga perut, sedangkan pada pria di dalam buah zakar dalam kantong skorpion. Dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 11 menjelaskan mengenai keterkaitannya dengan hormon. Buah-buahan yang disebutkan seperti zaitun, kurma, dan anggur memiliki kandungan vitamin dan mineral yang banyak sekali. Nah, vitamin dan mineral inilah yang nantinya akan diserap ke dalam tubuh dan bersinergi dengan sistem hormon dan metabolisme tubuh sehingga keseimbangan dalam tubuh tetap terjaga. Nah, setelah kita belajar mengenai pengertian sistem koordinasi beserta macam-macamnya, kita akan membahas gangguan apa saja sih yang dapat terjadi pada sistem koordinasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu epilepsi. Nah, epilepsi ini merupakan gangguan yang terjadi pada sistem saraf manusia, di mana terdapat kelainan pada neuron-neuron yang ada di otak. Yang kedua adalah Alzheimer. Nah, gangguan yang satu ini ditandai dengan menurunnya fungsi otak, sehingga daya ingatnya menurun. Biasanya,
Yang mengalami gangguan saraf ini adalah orang yang sudah lanjut usia. Yang ketiga yaitu diabetes. Penyakit ini merupakan salah satu gangguan pada sistem hormon. Penyakit ini dapat terjadi ketika kelenjar pankreas tidak bisa menghasilkan insulin yang cukup bagi tubuh. Yang keempat yaitu buta warna. Nah, penyakit yang satu ini merupakan gangguan pada sistem indera manusia, khususnya pada sistem penglihatan. Nah, penyakit ini merupakan kondisi di mana mata sebagai reseptor tidak bisa membedakan warna. Dengan begitu, informasi yang akan ditransfer ke saraf pusat tidak akan maksimal. Itulah tadi penjelasan mengenai sistem koordinasi. Berikut kesimpulannya. Agar kalian lebih memahami materi sistem koordinasi ini, kerjakanlah soal evaluasi berikut. Berikut merupakan pembahasan dari soal evaluasi. Silakan kalian cocokkan dengan jawaban kalian ya. Baiklah, itu dia pembahasan mengenai sistem koordinasi. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.